Selamat datang kembali dalam sesi bedah gagasan kita. Hari ini kita punya tantangan yang menarik banget nih. Gimana sih caranya berkomunikasi efektif ya dengan siapa aja, kapan aja, di mana aja, soal apa aja. Rasanya ini inti dari semua interaksi manusia, ya kan? Betul, betul. Fondasi banget ini. Nah, sumber kita kali ini dari buku yang ngebahas cara jadi super connector. Bukan sekedar orang yang kenalannya banyak gitu ya, tapi lebih ke seseorang yang pinter gitu loh, melihat dan menciptakan nilai. Jadi dia menghubungkan orang, ide, tapi secara tulus. Menarik. Jadi bukan cuma networking biasa ya? Iya, jauh lebih dalam. Nah, misi kita nih sekarang membedah strategi komunikasi kunci dari sumber ini. Kita cari momen aha yang bisa langsung Anda praktekkan. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar dari jebakan interaksi yang dangkal, terus bisa bangun koneksi yang lebih berarti. Mungkin Anda pernah kan ngerasa canggung mau mulai ngobrol, atau bingung gimana bikin obrolan lebih ada isinya. Pasti sering itu. Nah, mari kita bongkar bareng-bareng. Siap? Siap. Ini sebenarnya pergeseran fundamental ya yang dibahas di sumber Anda itu. Udah bukan lagi soal basa-basi atau ya sekedar tukeran kartu nama. Tapi beneran bergerak ke arah koneksi yang autentik. Autentik ya kuncinya. Iya. Komunikasi di sini tuh dilihat sebagai proses membangun pemahaman yang mendalam. Dan hubungan timbal balik. Nah, inilah menurut sumber itu cara kita bangun yang namanya modal sosial. Modal sosial, oke. Aset yang, mungkin lebih berharga dari modal finansial loh di zaman sekarang. Fokusnya itu di kualitas hubungan, bukan cuma nambah-nambahin jumlah kontak aja. Oke. Kita mulai dari yang paling sering nih, perangkap basa-basi. Ngobrolin cuaca lah, macet lah, nanya kabar yang jawabannya udah bisa ditebak, baik. Kenapa sih menurut sumber ini, basa-basi doang itu nggak cukup? Padahal kan rasanya sopan, aman gitu ya? Sopan dan aman, iya benar. Tapi ya seringnya berhenti di situ aja. Sumber ini nunjukin kalau basa-basi itu jarang banget buka pintu ke pemahaman yang lebih dalam, apalagi hubungan yang berarti. Makanya, dikenalin konsep kunci, percakapan berkonteks, atau context conversation. Percakapan berkonteks, gimana tuh? Ini bukan cuma soal sopan santun biasa, tapi ada upaya aktif, tulus buat memahami apa sih yang sebenarnya penting buat lawan bicara kita. Apa kebutuhan mereka, motivasinya, passionnya apa. Kayak menggali gitu, tapi dengan rasa hormat. Cari lapisan di bawah permukaan. Oh, jadi kayak detektif ya, tapi versi sopan. Bisa dibilang gitu. Ini langkah pertama yang krusial banget buat keluar dari interaksi standar. Ada contoh menarik tuh di sumbernya. Cerita tentang Tana ketemu Martha Stewart. Oh iya. Kebanyakan orang mungkin udah jiper duluan ya, ketemu tokoh gede gitu. Tapi kuncinya ternyata simple. Lihat orang penting itu sebagai manusia biasa aja, bukan cuma jabatannya. Coba cari kesamaan minat, atau tunjukin kita paham dunianya dia. Pernah nggak sih Anda ngerasa agak terintimidasi gitu kalau mau ngomong sama orang yang dianggap penting? Sering lah itu. Nah, sumber ini kayak bilang kunci pembukanya itu ya lihat sisi humanisnya, bukan statusnya. Ini bikin obrolan jadi lebih cair, ya kan? Tepat sekali. Dan manfaatnya kalau kita paham konteks ini, itu nyata banget. Kalau Anda paham apa yang penting buat seseorang, Anda jadi tahu gimana cara kasih nilai. Entah itu info, ide, atau sekedar dukungan yang relevan. Masuk akal. Lebih jauh lagi, ini bikin Anda bisa ngenalin dua orang dengan cara yang beneran bermakna. Sumber ini ngebedain banget antara perkenalan yang buruk kayak, kenalin nih si A, dia hebat loh. Yang gitu doang kan nggak nambah nilai apa-apa. Iya, sering tuh yang kayak gitu. Nah, bandingin sama perkenalan yang baik, yang kayak konteks. Saya mau kenalin Anda ke si A nih. Dia itu sebutin fakta atau minat relevan. Saya jadi ingat Anda karena kalian berdua sama-sama lagi mendalami topik X, misalnya. Mungkin ada potensi kolaborasi atau sekedar tukar pikiran yang menarik di sini. Wah, beda banget ya rasanya. Beda banget. Perkenalan kayak gitu punya potensi memicu sesuatu yang berharga. Nggak cuma formalitas. Perkenalan yang buruk itu bukan cuma nggak efektif, tapi bisa jadi buang-buang waktu semua orang. Oke, konteks penting, sepakat. Tapi gimana caranya kita dapetin konteks itu tanpa kedengeran kayak lagi interogasi? Ini pasti masuk ke seni bertanya ya. Tapi kayaknya nggak semua pertanyaan itu sama efektifnya. Nah, Anda nyentuh poin krusial banget.
Sumber ini secara spesifik ngeritik pertanyaan yang sering kita dengar, niatnya sih baik ya, tapi hasilnya kurang optimal. Pertanyaan kayak, ada yang bisa saya bantu? Oh, kenapa itu? Bukannya bagus ya, proaktif? Kedengarannya proaktif, tapi secara psikologis, ini malah jadi beban buat lawan bicara. Mereka jadi harus mikir, orang ini bisa bantu apa ya buat saya? Saya lagi butuh apa ya dari dia? Padahal mungkin hubungannya belum cukup dekat buat itu. Bisa jadi canggung malah. Wah, bener juga ya. Saya sering banget pakai pertanyaan itu. Jadi, kalau itu kurang efektif, apa dong yang seharusnya kita tanyain buat buka obrolan yang lebih dalam? Ada jebakan lain nggak sih dalam bertanya? Ada alternatif yang lebih elegan. Ini ngutip peneliti perilaku Vanessa Van Edwards. Coba ganti dengan pertanyaan yang lebih terbuka, dan fokusnya ke antusiasme mereka. Misalnya tanya, apa sih yang lagi paling menyita fokus atau bikin Anda semangat banget saat ini? Oh, lebih ke arah situ ya? Iya, pertanyaan ini kayak ngundang mereka buat cerita soal prioritas atau proyek terbaru mereka. Nah, ini kesempatan emas buat kita buat mendengarkan, belajar, dan mungkin nemuin celah buat kontribusi. Atau sekedar nunjukin ketertarikan yang tulus. Kuncinya, seperti ditekankan dalam sumbernya, adalah rasa ingin tahu yang genuine. Genuine ya? Iya, beneran pengen tahu jawabannya, bukan cuma nanya formalitas. Dan siap buat nanya lagi, pertanyaan lanjutan, buat gali lebih dalam. Jangan cuma puas sama jawaban standar atau jabatan mereka. Dan tentu pinternya kita ya dalam menyesuaikan juga ya. Cara kita nanya ke CEO mungkin perlu sentuhan beda dibanding ke pendiri startup yang baru mulai gitu kan? Betul sekali, adaptasi itu penting. Sumber ini juga nyinggung soal bangun jembatan kepercayaan. Misalnya, nyebut pertemuan atau interaksi sebelumnya kalau memang ada. Ini soal nunjukin kita hadir dalam percakapan itu. Nah, semua prinsip soal konteks keaslian ini jadi makin menantang nih kalau kita pindah ke layar, ke dunia digital. Oh iya benar. Rasanya gampang banget ya jangkau siapa aja, tapi interaksinya kok bisa jadi dingin banget gitu, transaksional. Gimana kita terapin prinsip koneksi autentik ini dan jaga manusianya dalam komunikasi digital? Ini tantangan besar yang dibahas khusus memang. Pesan utama dari sumber ini jelas banget. Teknologi itu harusnya memperkuat kemanusiaan kita, bukan malah ngilangin. Memperkuat ya, bukan menggantikan. Tepat. Platform digital itu alat yang luar biasa kalau dipakainya benar. Pakai buat terlibat secara aktif di percakapan, jangan cuma nyebar pesan doang. Pakai buat riset yang dalam soal orang yang mau Anda hubungi. Tunjukin Anda peduli. Pakai buat menghubungkan orang-orang yang mungkin bisa saling bantu. Pakai buat meningkatkan kualitas hubungan yang udah ada, bukan cuma nambah jumlah kontak. Dan pakai buat mengorganisir jaringan Anda secara efektif. Oke. Tujuannya tetap sama, bangun hubungan yang lebih dalam. Bukan cuma nambah follower atau koneksi LinkedIn. Terus gimana soal ketukan pintu digital pertama? Misalnya kirim cold email atau pesan ke orang yang kita belum kenal sama sekali. Ini kan seringnya canggung ya, atau malah dianggap spammy. Ada cara yang lebih elegan dan efektif nggak menurut sumber ini? Ada strategi spesifik yang dibagiin, ini ngutip pengalamannya Jared Kleinert. Ini bukan cuma soal kirim email, tapi ngelakuinnya penuh pertimbangan dan hormat sama waktu si penerima. Gimana tuh caranya? Pertama, subjek email yang memikat. Harus singkat, jelas, dan idealnya kasih gambaran nilai atau bukti sosial dikit. Contohnya kayak pembicara TEDx dan penulis muda ingin berbagi riset relevan. Jangan judul yang generik. Oke, subjeknya dulu ya. Kedua, pesan yang ringkas dan padat. Langsung ke intinya. Tunjukin di awal kalau Anda udah ngerjain PR, udah riset soal mereka atau kebutuhan mereka, dan tawarin nilai yang spesifik. Hormati waktu mereka, jangan bertele-tele. Langsung to the point ya. Ketiga, tanda tangan atau signature yang informatif. Cantumin pencapaian relevan sebagai bukti kredibilitas, tapi jangan sampai kesannya sombong. Cukup yang paling relevan aja sama konteks emailnya. Sip. Terus? Keempat, nah ini penting, follow up yang bijak. Kalau nggak dibalas, ya wajar kirim pengingat singkat beberapa hari kemudian. Mungkin sekali lagi seminggu setelahnya. Kleinert bahkan punya trik unik. Dia nyaranin pakai GIF lucu di follow up kedua buat cairin suasana. Tapi ini opsional banget ya, harus lihat konteksnya. Haha, pakai GIF ya. Unik juga. Intinya, follow up itu perlu strategi. Bukan sekedar nagih balesan, harus tetap sopan dan nggak maksa. Menarik. Terus gimana kalau kita mau interaksi di ruang publik digital? Kayak di utas Twitter atau postingan LinkedIn orang lain. Kadang kan gampang banget ya kejebak buat sekedar nimbrung terus promosi diri.
Apa saran dari sumber ini? Nah, sumber ini ngutip Michael Ellsberg. Dia nekanin pentingnya memberi nilai dalam interaksi publik. Kalau ada pertanyaan dalam diskusi, coba jawab dengan baik dan mendalam kalau Anda memang punya kapasitasnya. Kasih perspektif yang ngebangun. Jadi kontribusi ya, bukan cuma numpang lewat. Persif, jangan nyela cuma buat ngarahin perhatian ke diri sendiri atau produk Anda. Gunakan bahasa dan gaya yang pas sama platformnya. Intinya adalah berkontribusi positif ke percakapan yang lagi jalan. Jadi bagian dari komunitas, bukan sekedar pengiklan dadakan. Nah, ini dia nih, bagian yang menurut saya bisa jadi game changer banget buat Anda yang pengen beneran bangun jaringan yang kuat dan berpengaruh. Keahlian menghubungkan orang lain. Ini penting. Ini bukan sekedar kenal si A, kenal si B, terus bilang, kalian harus kenalan deh. Bukan gitu. Ini skill inti seorang super konektor yang dibahas mendalam. Ya, sumber ini ngasih penekanan luar biasa pada seni bikin perkenalan yang efektif dan ngebedain banget sama perkenalan yang, ya, buruk atau asal-asalan aja. Kunci utamanya lagi-lagi balik ke konteks. Konteks lagi ya. Konteks lagi. Perkenalan yang baik itu selalu menjelasin kenapa dua orang ini perlu nyambung. Apa potensi sinerginya? Apa latar belakang singkat yang relevan dari masing-masing pihak yang bikin hubungan ini masuk akal? Bahkan detail teknis kayak struktur email perkenalan aja disaranin. Subjek email sebaiknya cantumin nama lengkap kedua orang yang dikenalin biar gampang dicari di inbox mereka nanti. Oh, detail ya. Iya, ini semua soal bikin prosesnya semudah dan sebernilai mungkin buat kedua belah pihak. Oke, ada nggak sih satu prinsip absolut kayak aturan emas gitu yang nggak boleh dilanggar sama sekali pas kita mau ngenalin dua orang? Ada. Dan ini aturan yang nggak bisa ditawar, sering banget dilanggar, dan penting banget. Double opt-in. Double opt-in, apa tuh? Istilah ini dipopulerkan sama Adam Grant dan ditekankan di sumber Anda. Artinya, selalu minta izin dulu dari kedua belah pihak, secara terpisah ya, sebelum Anda bikin perkenalan formal via email atau cara lain. Jadi izin kedua-duanya dulu. Wajib. Jangan pernah jadi mak comblang digital tanpa izin. Kecuali kata sumbernya nih, Anda udah level Jedi Connector, yang yakin 1000% koneksi ini mutlak harus terjadi. Tapi situasi ini jarang banget. Oke, masuk akal banget. Contoh buruk yang dikasih itu kasus jurnalis yang tiba-tiba aja emailnya di-forward ke dokter bedah plastik, tanpa persetujuan, tanpa konteks jelas. Ini bukan cuma nggak sopan, tapi buang-buang waktu dan energi dua orang itu. Dan bisa ngerusak reputasi Anda sebagai penghubung. Wah iya ya, itu poin kuat banget. Jadi izin adalah kunci. Tapi pasti ada dong situasi di mana kita harus nolak permintaan perkenalan. Meskipun kita udah diminta baik-baik. Kapan sebaiknya kita bilang enggak atau nahan diri buat bikin koneksi? Sumber ini ngasih beberapa rambu merah nih. Situasi di mana nolak bikin perkenalan itu justru tindakan yang lebih bertanggung jawab. Sebaiknya hindari kalau, pertama, tujuan orang yang minta kenalan itu kedengaran nggak realistis atau nggak jelas arahnya. Kedua, orang itu punya reputasi sebagai taker, tahu kan? Yang cuma mau ngambil doang, nggak mau ngasih balik. Oh iya, yang manfaatin doang. Ketiga, Anda ragu nih, apakah orang yang diminta buat dikenalin itu benar orang yang tepat buat kebutuhan si peminta? Mungkin ada orang lain yang lebih pas. Keempat, Anda ngerasa harus bohong atau melebih-lebihkan soal salah satu pihak biar perkenalan ini kejadian. Wah, jangan deh. Jangan ya. Kelima, permintaan itu bikin Anda nggak nyaman atau kayaknya bakal mengkompromikan nilai-nilai yang Anda pegang. Kadang-kadang, nolak ngehubungin seseorang yang belum siap atau yang tujuannya kurang pas, itu malah bentuk kepedulian yang lebih besar. Buat orang itu, dan buat jaringan Anda juga. Oke. Banyak banget ya insight-nya. Mari kita coba tarik benang merahnya nih. Perjalanan kita gali sumber ini bawa kita dari kesadaran buat ninggalin basa-basi dangkal, terus masuk ke penggalian percakapan yang kaya konteks, terus ngasah seni bertanya yang lebih efektif, dengerin lebih aktif, terus kita lihat gimana terapin prinsip kemanusiaan ini di era digital, pas jangkau orang baru, atau pas interaksi di ruang publik. Dan puncaknya, belajar seni dan etika ngenalin orang lain secara bijaksana. Selalu pakai konteks, dan pegang teguh prinsip double opt-in. Ini semua soal bangun jembatan antar manusia ya. Persis. Dan penting banget digarisbawahi ya, semua ini bukan sekedar kumpulan trik atau teknik komunikasi sesaat gitu. Ini lebih ke perubahan mindset. Yang fundamental. Tujuannya bukan manipulasi sama sekali, tapi bangun hubungan yang autentik, tulus, didasari rasa saling menghargai. Saling menghargai ya. Ya, dan berpotensi ngasih keuntungan jangka panjang buat semua pihak yang terlibat. Ini investasi pada modal sosial Anda, pada kualitas jaringan Anda.
Ini soal usaha memahami orang lain di level yang lebih dalam. Dan sebagai hasilnya, kita pun bakal ngerasa lebih dipahami dan dihargai dalam interaksi kita. Oke, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan ya. Coba pilih satu interaksi aja yang bakal Anda lakuin minggu ini. Mungkin meeting, mungkin ngobrol santai, atau bahkan email. Berdasarkan obrolan kita hari ini, gimana Anda bisa ningkatin interaksi itu? Tantangan bagus. Apakah dengan nyoba satu pertanyaan yang lebih dalam dari biasanya, buat gali konteks? Atau dengan komitmen buat dengerin lebih fokus? Coba nangkap apa yang nggak terucap. Apa satu langkah kecil aja, satu penyesuaian mikro yang bisa Anda coba terapin, biar komunikasi Anda jadi sedikit lebih bermakna dan otentik? Coba pikirkan tentang itu.